Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Kembali lagi dengan Bu Nisa pada pelajaran tema 2, subtema 4, muatan matematika, mengenal pecahan. Perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Coba kita perhatikan bersama-sama. Di situ ada gambar Dayu sedang memberikan makan untuk kelincinya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, coba perhatikan, di sini ada gambar biskuit. Ada berapa anak-anak? Coba kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biskuit. Perhatikan lagi, gambar yang kedua, ternyata biskuitnya tinggal setengah. Nah, gambar setengah biskuit ternyata sisa dari gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan pecahan. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan ya. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Ada gambar 1 biskuit. Nah, 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, 1/1. Dibaca 1/1. Gambar yang kedua, 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, 1/2. Dibaca 1/2. Gambar yang ketiga, 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, 1/3. Dibaca 1/3. Gambar yang keempat, 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, 1/4. Dibaca 1/4. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan gambar. 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, 1/2. Di situ gambar biskuitnya ada yang berwarna coklat dan putih. Nah, yang berwarna coklat itu kita tulis 1 per. Coklat dan putih berarti ada 2, sehingga 1/2. Jadi 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. 1/2. 1 ini disebut dengan pembilang, 2 disebut dengan penyebut. Ayo berlatih. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nomor 1. Ada gambar biskuit dibagi menjadi 4 sehingga
1/4 yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Ada berapa potongan? 4. Nomor 2. 1 biskuit dibagi menjadi 2 bagian, sehingga 1/2 yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Berapa? 2. Nomor 3. 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian, sehingga 1/3 yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Berapa anak-anak? 3. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar persegi panjang tetapi dibagi menjadi beberapa kotak. Coba dihitung bersama-sama. Kotaknya ada berapa? Dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 kotak. A. Bagian yang berwarna biru. Bagian yang berwarna biru ada berapa anak-anak? 1, 2. Ada 2 per. Semua kotaknya ada berapa tadi? Ada 5. Sehingga bagian yang berwarna biru adalah 2/5. Yang B, bagian yang berwarna putih ada berapa? 3 per. Kotak seluruhnya ada 5. Sehingga 3/5. Sampai di sini anak-anak paham? Sudah jelas? Kita lanjutkan ya. Sama, di sini ada persegi panjang tetapi terdiri dari beberapa kotak-kotak. Coba dihitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 bagian. Yang A, bagian yang berwarna biru ada berapa anak-anak? 4 per. Seluruhnya ada 6. Sehingga 4/6. Yang B, bagian yang berwarna putih ada berapa? 2 per. Seluruhnya ada 6. Sehingga 2/6. Pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada persegi panjang. 1 bagian utuh. Kemudian, persegi panjang ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, 1 bagian dari 2 bagian sama besar. 1/2. Ada warna biru dan putih. Kemudian, bagian yang berwarna biru kita bagi lagi menjadi 2. Bagian yang berwarna putih sama, kita bagi lagi menjadi 2. Sehingga 2 bagian dari 4 bagian sama besar. 2/4. Nah, kita bagi lagi menjadi 2. Yang biru dibagi lagi menjadi 2. Sehingga bagian berwarna biru dibagi lagi menjadi 2 dan menjadi 4. Yang putih juga dibagi 2, dibagi 2. Sehingga 4 bagian dari 8 bagian sama besar. 4/8. Sampai di sini anak-anak paham? Lanjut. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2
senilai dengan 2/4, 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Paham ya anak-anak ya? Cara lain menentukan pecahan senilai. Nomor 1. 1/3 sama dengan. Nah, di sini pembilangnya yang satu belum diketahui. Penyebutnya diketahui 6. Yuk, kira-kira pecahan yang senilai dengan 1/3 itu berapa ya anak-anak? Kita jawab bersama-sama. 1/3. Nah, penyebutnya yang satu 6. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Berarti 3 dikalikan 2. Nah, sekarang pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2 semua. Sehingga 1 dikalikan 2 hasilnya 2 per 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Sehingga hasilnya 2/6. Nah, pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6. Nomor 2. 3/4 senilai dengan. Penyebutnya diketahui 12. Caranya sama seperti nomor 1. Kita jawab ya. 3/4 dikalikan. Kalau penyebutnya hasilnya 12, berarti 4 dikalikan berapa yang hasilnya 12? 4 dikalikan 3. Sehingga pembilang dan penyebut kita kalikan 3 semuanya. 3 dikalikan 3 sama dengan 9. 4 dikalikan 3, 12. Sehingga pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 9/12. Nomor 3. Kalau tadi dengan cara dikali, sekarang dengan cara dibagi. 4/8 senilai dengan. Pembilangnya diketahui 2, penyebutnya belum diketahui. Yuk kita jawab bersama-sama. 4/8. Nah, kalau sekarang dibagi. 4 dibagi berapa yang hasilnya 2? 4 dibagi 2. Nah, pembilang dan penyebut kita bagikan 2 semua. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya 2, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga pecahan yang senilai dengan 4/8 adalah 2/4. Nomor 4. 2/4 senilai dengan. Nah, belum diketahui semua. Sehingga kita jawab. 2/4 kita bagi dengan 2 semua, pembilang dan penyebut. Sehingga 2 dibagi 2, 1. Per 4 dibagi 2, 2. Sehingga pecahan yang senilai dengan 2/4 adalah 1/2. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya materi tentang pecahan. Nah, alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Nisa. Semoga apa yang Bu Nisa sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Nah, Bu Nisa mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak kata-kata yang kurang tepat ya. Mohon dimaafkan. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Bu Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.